Kita record dulu ya teman-teman ya, izin ya guys. Semoga nggak nyala aja nih, nggak copyright nih. Iya bejir, ini sedih banget gak sih lagunya bro? Ini dulu denger lagu ini pasti kayak ada yang mau meninggal ya bro di Naruto bro. Wah tapi teman-teman dari tim EPOS langsung dikasih press kah? Sama Fast God guys. Kita lihat dengan permainan yang kini mulai berada di area jungler dari teman-teman tim EPOS. Apakah bakal membahayakan tim mereka nih ya? Makasih Bang Kluster, semoga rezekinya lancar selalu King. Semoga dipermudah hidupnya King. Amin 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 amin. 50.000 guys. Nanti kita tambahin lagi slotnya ya. Apakah akan indah di September? Amin amin amin. Semoga September lebih indah dan lebih aman ya teman-teman ya. Kita lihat dengan area di bagian bawah. Noclane mencoba untuk mengejar. Rons terlihat masih berhasil untuk bisa survive. First bolt gagal terjadi. Arhuk tadi sempat melakukan. Ya udah, mencoba untuk memancing, dimana kini juga harus membuat dirinya pun berhati-hati karena Snarky mencoba untuk mengejar. Dan adakah pengejar yang berhasil untuk bisa membuat dirinya pun mendapatkan ke arah pemain? Masih harus gagal. Snarky kembali pulang dan mempersiapkan lagi retribution yang mungkin bisa ia gunakan. Tapi first bolt berhasil terbuka dari bawah sana dan lihat serang Fast God malah berhasil juga melakukan tumbangan yang pertama, dimana langsung membalas keberadaan seorang Rons yang harus juga tumbang. Dan lihat Turtle ini udah mulai muncul, bisa menjadi persiapan yang baik untuk teman-teman dari tim Onyx. Kita akan lihat bagaimana teman-teman dari tim Onyx bisa mengambil Turtle yang ada di area bottom lane. Dan Snarky berhasil begitu baik untuk bisa mengambil karet Turtle dan satu Saki Eagle. Ini bakal terbuka. Dan kita lihat juga Road Wave pun gunakan langsung serang MC Zero di sana. Kembali ke arah belakang, mencoba untuk pulang, namun Jack malah membuka pengambilan yang ternyata berhasil untuk bisa ia lakukan di arah top lane. Dan Nir tumbang untuk pertama kalinya ya. Wah ini bakal menjadi pertarungan yang bakal seru kah di bagian gold lane guys. Karena kedua gold laner yang bisa dibilang high mekanik ya. Ini bakal mencoba untuk bertarung nih guys ya. Ayo Rons, anak emas basi semangat katanya. Udah disemangatin ya Kailas ya, nggak semangat ya. Ini dia jadi XP laner dan akan terus melawan seorang Noclane yang akhirnya ini berhasil membalas juga poin pertamanya ya. Dari poin pertama yang dia dapetin karena dicakar-cakal oleh seorang Rons atau dicabik-cabik. Ini bakal juga membuat shield perlahan mulai akan dihilangkan. Ada tarikan meskipun gagal, tapi lihat pengambilan ke arah Little Wonder. Apakah berhasil bisa terbuka dengan baik oleh teman-teman dari tim Onyx yang ada di arah atas. Dan Nir masih menembak, dimana posisinya kini juga harus waspada. Dan kayaknya decision yang sangat baik sih kalau misalnya Nir mencoba untuk mundur, dimana seorang Fast God siap memberikan backup, tapi malah harus ada tarikan yang malah berhasil terkonik. Lihat mancing mana yang mantap yang ternyata berhasil terjadi. Dan ya udah membuka poinnya di mana area bawah. Lagi dan lagi Noclane berhasil memberikan lagi satu eliminasi. Turret pun juga kini akan dihancurkan. Gatot pun datang, Zaman Force mencoba untuk menghalau, di mana Noclane kini harus bersiap untuk menerima damage magic yang begitu kuat. Namun ada seorang Snarky yang siap juga bertempur dan kini akan berhasil memberikan penyelamatan. Tapi Spear of Alpanya terlihat gagal malah karena seorang Gatau. Namun lihat Brave Feather yang kembali terbuka malah membuat seorang Gatau pun kini harus menjadi sebuah sambaran. Noclane masih sangat-sangat kuat untuk bisa ngelawan beberapa pemain ya. Bahkan tadi dengan darah yang tipis malah membuat dirinya sempat-sempatnya bisa dapetin momen buat melakukan efek regen dan cukup deras juga ya. Efek regen yang tadi sempat terjadi dan malah membuat petaka untuk seorang Gatau yang harus tumbang untuk pertama kali. Dan kita akan lihat Tata yang mulai respawn di area top lane sepertinya bakal langsung tereksekusi dari tangan seorang Snarky yang bahkan menggunakan satu buah retribution langsung untuk bisa mengambil Turtle di game kali ini. Dan Spear of Alpha apakah akan digunakan lagi? Mungkin bisa menyulitkan juga pengambilan yang akan dilakukan ke arah sebuah rest buff, di mana Bloody Hand kini terbuka. Berat rest pun juga dijadikan sebuah senjata. Namun seorang Fast God terlihat kini apakah berhasil malah ditumbangkan di bagian depan sana. Dan MC Zero mendapatkan poin pertamanya ya. MC Zero masih menjadi pemain yang juga harus diwaspadai sebenarnya buat teman-teman dari tim Onyx ya. Kita tahu biasanya hero Kagura sama Kadita itu menjadi hero powernya ya. Cuman di bagian top lane Nir masih mencoba untuk mengambil pengambilan ke arah sebuah kelomang. Namun Noclane buset udah mulai melakukan eksplorasi ya. Bahkan Brave Feather-nya juga kini terbuka langsung untuk bisa membuat serangan MC Zero pun kini bakal kesulitan.
Tarikan terbuka. Noklin dalam bahaya. Namun lihat ada seorang Rossi yang juga datang langsung dari belakang di sana mencoba untuk memberikan sebuah kejutan. Cakaran terus terjadi di mana Faskar harus menggunakan sebuah Saki Eagle mencoba untuk kaburkah ke area belakang, tapi malah membuat Noklin semakin bersinar. Bahkan momen di mana double kill berhasil untuk bisa diamankan dan Lucky for triple kill. Apakah berhasil langsung terjadi untuk pasukan dari tim EPOS di gamenya kali ini? Ada penghancuran Kara turret yang juga kini mulai mencoba untuk teman-teman dari tim Onyx pun dapatkan ya. Apakah berhasil terbuka dengan satu buah sambaran blazing duet kah? Yang tadi sempat seorang... Wah kayaknya sulit guys. Ditambah lagi pertarungan yang terus intens ya. Kedua tim kalau misalnya maksain, menurutku sih mereka bakal kehilangan banyak pemain mereka ya. Apalagi dengan bentar lagi ada Turtle yang ketiga ya, yang mungkin bisa menjadi pilihan mereka. Siapakah yang akan nantinya bisa mengunci Kara Turtle? Arhook tadi sempat terjadi, tapi ya udah menjadi seperti inisiasi yang akan dilakukan terlebih dahulu untuk pasukan dari tim Onyx. Spear of Alpha sempat terjadi, sempat mengenai, dan ya udah masih cukup survive. Kuat dengan durability yang memang sebenarnya masih belum terlalu full ya untuk seorang perangko ya. Dan kita lihat dari pengambilan Turtle yang ketiga, Nerky kembali berhasil bisa amankan dan mulai mencoba untuk ikut bertarung. Dan Noklin bakal menjadi sepertinya umpan di arah depan, mencoba untuk memainkan serangan-serangan tambahan dibantu serang Fastguard yang mungkin juga bisa meminimalisir ya kesalahan-kesalahan yang mungkin akan terjadi dari teman-teman tim Onyx ya. Sebenarnya kalau misalnya ada Fastguard dengan masih dulunya sih, kalau pengen teman-teman dari tim Onyx mundur ya, bisa mereka terlalu maju dan overextend ya, itu bisa menjadi keuntungan banget sih untuk seorang Fastguard bisa menjadi penyelamat. Cuman kalau kita lihat dengan kebarbaran dari lap-lapunya emang sangat-sangat benar-benar ngebuat pasukan tim EPOS sih terancam ya. Apalagi dengan perlahan fokusnya pun mulai ke arah Noklin, dan itu yang malah membuat teman-teman dari tim Onyx pun fokus bisa ke arah lain ya. Ada turret yang malah berhasil dihancurkan juga di arah tengah untuk kali ini. Beberapa objektif yang berhasil didorong untuk teman-teman dari tim Onyx. Ini bakal membuat juga turret di bagian atas seperti akan dijadikan kunci agar bisa didapatkan lagi objektif keempat yang seperti akan berhasil terbuka dengan baik. Nier siap juga untuk mengcover dari belakang, siap melakukan beberapa Rhapsody. Dengan wave minion yang berhasil di plating di bagian tengah, kini akan mencoba untuk bersiap untuk ikut dalam pertarungan. Beberapa Death Sonata kini akan kami mencoba untuk ditembakkan. Sementara dengan adanya serangan sisir yang mencoba untuk masuk bagian dalam road wave-nya, apakah bakal menculik pemain dari pasukan tim Onyx di sana? Dan namun Noklin kembali bersinar. Ada momentum yang sangat berbahaya yang bahkan kini membuat Kyria pun melakukan sebuah double kill, dan Nier juga akan mencoba untuk bersinar, berusaha untuk melakukan beberapa tembakan lain dan mungkin bisa membuat dirinya ya mengunci juga double kill ke arah teman-teman dari tim EPOS. Cuman sayangnya untuk kali ini hanya berhasil membuat 3 orang pemain menyerah dari teman-teman tim EPOS, dan hanya 2 orang pemain kini tersisa. Mereka harus cari cara yang ampuh untuk bisa menahan pertarungan mereka ya. Alfi welcome. Dimana turret di bagian tengah pun juga kini akankah dibobol langsung oleh teman-teman dari tim Onyx. Kita persiapan yang akan mereka lakukan, tapi Lord pertama juga ternyata udah muncul ya. Wah, ini Lord pertama yang akankah bisa dipersiapkan dengan baik ya kalau tim Onyx untuk bisa melakukan sebuah pengambilan di area bawah sana. Dan sayangnya campuran masih berhasil untuk memakan turret untuk pasukan dari tim Onyx. Turret kelima yang masih harus delay. Ada MCC yang juga siap untuk bertempur. Namun Noklin mempersiapkan lagi. Brevetternya terkonek karena 2 orang pemain mencoba untuk mendapatkan Jake. Namun ternyata gagal dilakukan karena Jake berhasil membuka one last hit. Namun itu menjadi juga pengalihan perhatian, berhasil memaksakan Snarky mengunci karena Lord yang ada di arah bottom lane. Lord berhasil diamankan ya. Nggak ada penyerangan yang sebenarnya cukup banyak membuat pasukan dari tim Onyx memakan korban ya. Hanya Noklin yang dipasangkan menyerang ke arah depan dan menjadi umpan ya. Sehingga ini bakal menjadi tentunya Lord yang akankah nantinya bisa dimanfaatkan untuk bisa mengunci langsung kemenangan kedua buat teman-teman dari tim Onyx. Dan ini bakal berarti satu sama gak sih guys? Kalau tadi skornya tadi EPOS 1 guys, iya kan? Tadi EPOS atau 2-0 guys? 2-0 ya. Tadi sempat Nier soalnya AFK juga terus bisa comeback ya. Wah 2-0 nih guys. Kalau Onyx bisa menang lagi mah. VIP berapa ribu bang? VIP 4.000 Fats. Kalau mau ikutan abis ini bisa. Arhook sempat terbuka.
Namun Psychic Eagle kini malah digunakan langsung oleh teman-teman dari tim Onyx, di mana ada Brevetar dari serang Noklin. Apakah berhasil untuk bisa mengambil Kara Rons? Dengan kini masih ada sebuah Lord yang akan mulai mencoba untuk menghancurkan langsung turret yang ada di arah Toplin. Tarikan gagal untuk bisa mengenai arah pemain. Lihat dengan beberapa inisiasi tambahan yang juga kini masih terjadi dari teman-teman tim Onyx. Apakah bakal membuat Onyx pun langsung gaspol dengan tambahan Brevetar yang ternyata masih bisa terjadi. Tambah serangan pun juga lepas Snarky Spear of Alpha-nya gagal bisa dihindari. Dua pemain pun hilang. Dengan tambahan beberapa tembakan yang juga Nier sempat lakukan, berhasilkan membuat base di area dalam langsung berhasil diamankan. Double kill. Magnet serangan Rons yang kini juga akan berhasil mengunci ke arah triple kill. Ada sebuah peluang di mana Nier terlalu sendirian dan ternyata MC Sir yang berhasil untuk membuka sebuah pengambilan di area depan sana. Dan itu yang ngebuat juga akhirnya defense pun masih bisa cukup kuat dilakukan langsung oleh teman-teman dari tim EPOS di sana ya. Om Mario nak spin boleh nanti kalau ada spin-spinan ya guys. Semoga ada spin-spinan guys di match ketiga ya teman-teman ya. Habis ini ada Janen 2, Tra 1, PM 4, Bang Jack 1 guys, sama Akito 1 ya. Ya 1 sih guys habis ini guys. Ada sebuah team fight yang masih akan terjadi. Rons terlihat kini harus berhati-hati, namun malah menjadi kunci untuk berhasil terkena eliminasi buat teman-teman dari tim Onyx kali ini. Dan bahkan ada satu lagi poin yang berhasil mereka ciptakan. Ya udah pun tumbang dan satu sambaran Spear of Alpha berhasil mengenai serang Jake dan harus membuat dirinya pun tumbang kembali di sana. Dan bencananya hanya misalkan gak tahu yang ada di arah belakang sana dan harus siap menahan pertarungan, di mana turret di bagian tengah pun juga kini akan berhasil untuk bisa dihancurkan. Dan membuat keuntungan dari teman-teman tim Onyx pun semakin akan bertambah untuk game yang sekarang. Wipeout yang akan terjadi, Rons versus everybody, dimana kali ini harus mencoba untuk menjaga base-nya. Namun masih ada seorang Yoda yang akan mencoba untuk melakukan sebuah clearance di area belakang sana, mencoba untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan yang mungkin bisa tercipta. Namun hook, tadi gagal untuk bisa dimanfaatkan karena ada sebuah inisiasi dari seorang Guraboy yang seperti tadi bisa melakukan clearance ya, sehingga tadi gagal tertarik dan ya udah harus mempersiapkan lagi sebuah tarikan mantapnya. Namun malah membuat juga area di bagian tengah makin gak terkondisi dengan baik buat teman-teman dari tim EPOS yang kini harus berada di area belakang, mencoba untuk menunggu menilai permainan apa dengan beberapa Wavian yang masih akan masuk arah base ke mereka ya. Mana kini teman-teman dari tim Onyx malah lebih mencoba akhirnya mengamankan lagi Lord yang ada di arah atas sana. Kalau untuk pakai ringgit berapa ya guys? Pokoknya 4.000 guys. Wah, ini Lordnya diambil lagi ya oleh teman-teman dari tim Onyx. Dan Nier yang tadi berhasil untuk melakukan pengambilan. Psychic Eagle terbuka, ya udah dalam bahaya. Namun tambahan di Passion membuat bencana. Snarky gagal untuk bisa menjangkau kemudian serang Jake yang ternyata harus dilindungi dengan cukup baik. Menjadi yang segar meskipun Lord pertama tadi, ini Lord kedua ya, udah berhasil ternyata didatangkan oleh teman-teman dari tim Onyx. Kita akan lihat bagaimana defense yang akan terjadi. Apakah mereka bakal full defense di arah belakang atau malah akan mencoba untuk memaksakan serangan di arah tengah, sehingga itu bakal menjadi juga kesempatan buat tim mereka untuk bisa menghancurkan turret-turret tambahan yang mungkin bisa ada di arah tengah dan juga di arah bawah sana ya. Lihat dengan sebuah tarikan tambahan dari serang Yoda yang sempat menyambar ke arah serang Fastguard ya. Dan gak ada backup yang cukup penuh dari teman-teman tim EPOS, memaksa mereka untuk kembali mundur. Tapi Rons ya terlihat kini berada di arah tengah dan harus malah berhasil ketahuan. Mencoba untuk mengalihkan perhatian, mencoba mendelay permainan, karena ini yang bisa teman-teman dari tim EPOS manfaatin ya. Oh iya, kalau segitu langsung dari aja. Kamu orang Malay kah bang? Buset guys, kita labnya sampai orang Malay pada nonton bro. Satu bar hook terjadi, tapi gagal untuk bisa mengenai arah pemain Wave Minion yang tadi malah menjadi sebuah targeting, dimana Wave Minion pun akan kembali mencoba untuk di plating.
dari teman-teman tim Ipos yang akan mencoba untuk menarik lagi dan mancing mania mantapnya berhasil untuk bisa mengenai karena pemain ini berpassion dari Chick yang kini akan berhasil membuat dia pun melakukan sebuah double kill tapi Snarky kembali akan mencoba namun sebuah immortality hilang di Spear of Alpha yang tadi juga seperti digunakan tapi Nir yang juga ternyata ada di arah belakang siap untuk membantu beberapa tembakan di mana kini base turret yang berada di arah tengah apakah bakal langsung berhasil dihancurkan oleh pasukan dari Onyx dan masih ada delay di mana ada beberapa pemain yang juga harus mencoba untuk diantisipasi oleh pasukan dari Ipos dan lihat pertarungan masih sangat agresif dan apakah Nir ternyata masih berhasil untuk bisa menembak ke arah seorang pemain dari Jig yang harus ditumbangkan. Bisa 2 orang pemain sekarang di mana Road Wave dan beberapa penahanan masih akan teman-teman dari tim Ipos lakukan. Tapi bukan cukup kuat di sana Rose pun harus tertembak. Nirs mencoba untuk ujuk gigi dan ada tembakan lagi yang berhasil membuat luka lebih dalam lagi terjadi. Karena teman-teman dari tim Ipos yang masih mencoba untuk nekat melakukan penahanan dengan all-in dan satu pembodian. Gagalkan seorang Nir untuk masih bisa survive. Bahkan Noklin juga terlihat dalam bahaya meskipun masih memiliki efek dari sebuah Brave Fighter. Tapi apakah juga bisa membuat dirinya pun langsung menghancurkan base yang ada di dalam sana. Dan gak tahu berhasil menyerang membuat pasukan dari tim Onyx kayaknya nggak cukup yakin ya untuk langsung all-in ke arah dalam ya. Dan ini ngebuat juga teman-teman dari tim Onyx harus pulang ke arah belakang. Mereka nggak mau tentunya memaksakan sesuatu yang nggak bisa mereka paksain ya. Apalagi memaksakan untuk bisa bersama dengan dia ya teman-teman. Itu nggak boleh juga guys. Dan ini bakal menjadi momen penting karena pasukan dari tim Ipos mulai semakin terpercaya diri ya. Kalau misalnya mereka, ini sisa 1 ya teman-teman ya. Siapa yang cepat donat abis ini langsung main teman-teman. Tadi antara si Fats atau enggak ada yang di Wawa nih, si Bang Hon ya kalau nggak salah ya. Dan kita lihat sebuah teamfight terjadi. Pas kaki di dalam bahaya. Terlihat satu persatu pasukan dari tim Onyx pun hilang dan Rose pun mencoba untuk mengejar. Ada seorang Nir yang kembali harus memupus harapan seorang Rose untuk bisa kembali berjuang dan Brave Fighter kini terbuka. Mencoba membuat Jack pun gagal seperti diselamatkan tapi ternyata survive. Flicker memang hilang tapi Yoda pun juga harus ditumbangkan dan masih ada beberapa tembakan yang juga memaksakan MC Zero untuk kaki ini bisa ditumbangkan dan still survive. Bahkan Nir yang harus menjadi korban untuk gamenya kali ini. 2 pemain tersisa. Ini advantage yang harusnya nggak disia-siain nih oleh teman-teman dari tim Ipos karena mereka harusnya punya kesempatan yang bisa langsung ngebuat Lord di arah bawah. Mungkin bisa mereka ambil ya. Atau setup setidaknya peran mulai dilakuin juga sih. Oh cuman mereka keganggu juga nih guys. Ada beberapa wave minion yang mulai masuk ke arah base mereka. Sehingga ini menjadi penghalang. Dan Snarky punya persiapan yang cukup matang. Apakah berhasil membuat pengambilan ke arah Lord pun berhasil ia amankan. Mencoba mengambil tapi gangguan pun terjadi. Dimana kini gak tahu berhasil merebut Lordnya dan harus membuat pasukan dari Onyx pun terentai di sana. Bahkan Rose berhasil dengan mencoba untuk mencakar-cakar lagi ke pemain-pemain dari pasukan tim Onyx di sana. Dan Nir mencoba untuk zigzag, mencoba menggunakan juga beberapa serangannya, namun malah membuat seorang Rose pun kini mengunci sebuah momen untuk melakukan triple kill. Rose join the party. Dimana kini ada beberapa pemain yang juga harus menahan sebuah wave-nya untuk bisa masuk ke arah dalam sana ya. 1,20. Wih ada yang donate. Dari Fast. Fails. Ikut bang 860 boleh juta Fails, tapi abis ini kayaknya full deh Fails. Paling nanti di match ke 4 ya atau wih ini wipeout kah? No, wipeout terjadi. Dan ini bakal menjadi momen dimana pasukan dari tim Ipos pun akan berhasil untuk bisa memenangkan gamenya. Kemenangan pertama untuk tim mereka. Dimana MC Zero pun juga harus berhasil menumbangkan pemain. Dan pasukan tim Onyx pun harus berhasil. Ternyata dikalahkan di sana. Momen comeback yang berhasil teman-teman tim Ipos pun lakukan ya. Gelo guys. Tadi si itu ikutan tapi antara match 3 atau enggak match 4 ya. Bang Fats ya izin ya. Bang Fats emang mau roll apa Bang Fats?
Andai kan nanti main di game keempat mungkin bisa aku jagain role-nya. Oh, Fast mau jungler. Oke, aku coba cek dulu ya. Kalau misalnya nggak bisa abis ini, paling di match 4. Soalnya game ketiga tadi udah ada yang booking, udah donate duluan dia. Tim Acu kuat katanya. Sosok kelam Nir katanya. Gua jungler, tim Acu kuat. Oh my god katanya. Cubit GG katanya. Gimana guys? Kalian yang itu sih. Coba kalian yang berkomentar guys di game kali ini guys. Oh, tadi ada momen yang baik gak sih guys buat end game guys, tapi malah terkamek-kamek gitu bro, bisa-bisanya bro. Cuman emang sangat-sangat random sih guys. Kalian bisa tiba-tiba dalam posisi yang nggak menguntungkan dan malah membuat langsung kalian kalah guys. Lapu gue udah main, malu gue udah main lapu masih kalah kata Nensin. Ente bang Nensin, nggak apa-apa, is okay. Siapa yang pin komen katanya pemanasan tuh, Bang Nir katanya pemanasan, kocak. Itu ada MVP guys dari MC Zero ya, MC Zero MVP dengan Kadita yang sangat gemulai ya teman-teman ya. Bisa siap untuk ikut team fight, bisa ikut juga dengan berbagai kondisi sesuai ya dengan lawan-lawannya untuk melakukan penculikan atau pengambilan para pemain ya. Masih gede skor gua dibanding Kaditanya katanya. Sebenarnya emang si Noklin gacor guys. Dia raja lapu-lapu guys. King of lapu-lapu dia sih guys. Nah itu ya, dimana MVP juga terjadi karena Noklin dengan emas dari Fastguard. 3 silver terjadi karena Snarky, Guraboy dan juga Nir. Sementara dari teman-teman timnya Ipos ya ada silver terjadi karena nggak tahu dengan 3 emas lainnya. Ada Rons, Jack dan juga ya udah 24 berbanding 28. Durasi pertandingan 19 menit 45 detik. Saya juga kalian bisa cek dan kita akan coba lanjut ke game berikutnya teman-teman ya. Oke. Oke, kita coba lanjut ke game berikutnya dengan momen-momen replay yang juga ada guys. Kita coba cek ya. Momen replaynya ada gak bang? Momen replaynya kebetulan ada guys. Tadi match berapa ya replaynya ya? Bentar ya. Oh ini ada nih 3 terakhir. Bentar ya guys. Cek dulu. Saat loh kok nge-lag bentar guys. Nge-lag kah? Cek. Jack Milmio siap. Wow, anak basis ada di papan Sultan bulan ini. Anak basis, kelas anak basis. Ini live-nya di YouTube juga kah? Nanti replaynya ada di YouTube. Petri tadi. Live-nya emang nggak ada, kita nggak live, cuman ada uploadannya videonya guys, replaynya di YouTube ya. Gimana guys? Ini tadi permainan dari tim Onyx dan juga Tagar ya. bangga jadi anak basis. Tagar bangga jadi anak basis. Hidup Udah di dalam guys, mereka guys. Hidup anak basis. Udah di dalam guys, malah kena basis. comeback guys. Bisa-bisanya bro. Tagar bangga jadi udah anak basis. Sejauh itu guys mereka guys tadi guys. No, emang comeback bisa terjadi dengan berbanyak hal ya. Semangat. Tagar bangga jadi musuh basis. Jadi musuh basis. Jadi 2 kah, anak basis dan juga musuh basis kah? Mana ini Jung Indomarko? Jungler Indomaret. Uchiha Uzumaki Kitere VGWOY. Mana jungler tadi? Fenrir Melboy. M3 ikutkan aku Bang Mar. Mes 3 Bang Jack, aku coba cek dulu Bang Jacknya. Rora Fenrir Melboy, salah emoji. Bang Jack ikut kok Bang Jack. Rons murid basis apa woy? Rora Fenrir Melboy. Lihat tadi, depan rumah kita. Oh ini ya pengambilan lordnya guys, bisa-bisanya guys diambil guys. No. Day 2 nunggu XP baru balas chat.
Nersi, Diem Freya. Lordnya Uchiha diambil Uzumaki guys. kita RVG oh musuh ya, baru mau dikasih slot. Baru Snarky mau dikasih Utututu. Ente kah? Kens. Bang PM tidak terima kekalahan. Bang ZW1 PM tidak terima LDFF kekalahan, OLR. langsung Kau mau diam. bantai-bantai kayak pakai hero Jadi terkuatnya ntar guys. sisa 2 ya slot aku. Rora Fenrir Mailboy. Bisa Samsul besok juga ketua bisa. basis. Kalau misalnya Bisa juga malam kok. ini GW gak sempat ikut, besok ada LGK. Buset si Bang Kluster nambah Lihat lagi. depan rumah kita, anak-anak basis siap nungguin kita keluar rumah. Terima kasih Bang. Edrons murid basis GW Buset tunggu. si Bang Kluster udah Jin lagi guys. bersinar. King. Edrons Thank murid you basis King. Yeo. Uchiha Uzumaki kita RVG, lihat depan rumah lu bos, ada paket. Ini sedih sih kematian Jiraya bro. Jadi entar sisa 2 ya slot aku. Let's go.